Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di majelis yang semoga Allah berkahi ini dengan insyaallah pembahasan tema sesuai yang dipilihkan oleh panitia, oleh Mas Yusuf. Ini temanya yang pilih Mas Yusuf, Bapak Ibu. Mas Yusuf memilih tema orang-orang yang lalai dari sholat. Maka insya Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas Bapak Ibu tentang ternyata ada orang-orang yang lalai dari sholatnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membahas tentang orang-orang yang lalai dari sholatnya, maka kita tidak lepas dari pembahasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ma'un yang bersama-sama kita dengar tadi pada saat sholat Isya, surat Al-Ma'un. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Ma'un itu adalah surat yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hakikat sifat-sifat dari orang-orang munafik. Jadi di dalam surat Al-Ma'un ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan tentang sifat-sifat apa? Sifat-sifatnya orang-orang munafik. Napa niku maksudnya sifat-sifatnya orang munafik? Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara umum, yang pertama mereka itu adalah orang-orang yang tidak menunaikan hak Allah secara sempurna. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan hak antar hamba dengan sebaik-baiknya. Detailnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah berfirman, tahukah kamu wahai Muhammad tentang orang-orang yang mereka mendustakan hari kiamat? Berarti mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Mereka tidak mempercayai, meyakini bahwasanya kelak mereka akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah mulai menjelaskan tentang sifat mereka. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Pertama, ini berarti antara hak apa? Hak sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan mereka tidak mengajak orang lain untuk memberi kepada orang-orang miskin. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, ini masih berkaitan dengan hak antar hamba. Kemudian Allah melanjutkan, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Di sini Allah mulai menjelaskan
sifat orang munafik berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, celakalah orang-orang yang salat, fawailun lil musallin. Maksudnya orang salat kok celaka nggih, alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un, dan mereka punya sifat tambahan lagi. Selain mereka lalai dari salatnya, kalaupun mereka salat yura'un, mereka itu ketika salat yang diharapkan bukan ridha Allah, bukan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah, tapi karena makhluk, karena pandangan manusia kepadanya. Wa yamna'una al-ma'un, sifat terakhir yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'un ini, orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang enggan untuk memberikan barang pinjaman yang secara adat itu hal yang lumrah untuk dipinjamkan. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya, Pak, saya tak pinjam apa? Hal-hal yang lumrah untuk dipinjam apa? Pak, saya tak pinjam sendalnya bentar mau wudu. Ojo ora oleh. Pak, saya tak pinjam motornya bentar mau ke situ. Ojo ora oleh. Bu, saya mau pinjam setrika. Ini suami saya mau berangkat kerja. Setrika bentar. Ojo ora oleh. Batin mungkin mau koyo tok sing arep setrika nanti ora ngenggoy. Padahal enggak dipakai. Nah, ini adalah contoh wayang na'unan ma'un. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fokus kita adalah fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Ya, niku nama tadi, celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya dua istilah yang jangan sampai tertukar. Yang pertama adalah lalai dari sholat. Yang kedua lalai di dalam sholat. Yang pertama apa? Lalai dari sholat. Yang kedua lalai di dalam sholat. Bedanya apa Mas Husain? Beda Bapak Ibu antara lalai dari sholat dan lalai di dalam sholat. Kita bahas dulu yang lalai di dalam sholat. Kalau lalai dalam sholat, mungkin bisa kita katakan semua yang ada di masjid ini pernah lalai dalam sholat. Bahkan saya sendiri sering lalai dalam sholat itu berikut. Contohnya, saya sholat lupa jumlah rakaatnya. Waduh, aku kira nembe sholatnya wis 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Waduh, aku kira nembe sujudnya kayak pisan apa pindho ya. Dia nama betul? Sering nama betul? Niki namanya lalai di dalam sholat, yaitu lupa gerakan di dalam sholat atau jumlah rakaatnya. Kalau yang ini apa termasuk dalam ancaman Allah surat Al-Ma'un tadi Mas Husain boten. Ini namanya lalai dalam sholat, bukan lalai dari sholat. Kalau kita mengalami hal yang seperti ini, apa solusinya Mas Husain? Solusinya simpel Bapak Ibu. Kalau kita lupa rakaat, misalkan saya lupa 2 atau 3, maka kita secara kaidah fikih kita harus mengambil bana alal yaqin, yaitu kita yang paling minimal, karena yang minimal itu yang paling yakin. Kalau 2 atau 3, 3-nya kan ragu dong. Kalau 2-nya apa? Yakin, karena dianya lupa 2 atau 3. Yang yakin kita berarti 2. Yang ragu berarti kita tadi 3. Berarti dia mengambil 2. Kalau ragu 2 atau 3 berarti 2. Kalau ragu tadi sujudnya sekali apa dan 2 kali berarti sekali. Diambil yang paling sedikit. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu sebelum salat panjenengan sujud sahwi. Sujud sahwi untuk menutup kekurangan kesalahan panjenengan.
ketika panjenengan lupa perbuatan, gerakan ataupun rukun di dalam sholat. Sujud sahwi caranya pun pripun? Sujud sahwi caranya adalah sujud 2 kali. Jadi sebelum panjenengan salam, innaka hamidum majid, kan biasanya langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu saat dari panjenengan salam, sujud sahwi riyen. Sujud 2 kali, sujud biasa, bacaannya seperti bacaan sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud lagi, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit lagi, langsung salam tanpa membaca tahiyat lagi, tanpa membaca tasyahud lagi. Jelas Bapak Ibu? Napa dicontohkan? Ada yang sudah pernah praktek sujud sahwi? Dereng nggih. Ngeten iki simpel. Kalau panjenengan lupa langsung mawon. Tadi misalkan nggih, kan sudah tahiyat. Fil alamina innaka hamidum majid. Sujud. Bacaan sujud subhana rabbiyal a'la. Kemudian bangkit lagi antara 2 sujud. Kata niki, terus jangan lupa sujud lagi. Terus bangkit lagi, salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dapat difahami nggih insyaallah. Ngoten niku cara sujud sahwi. Sahwi itu artinya adalah lupa, sujud lupa. Jadi sujud sebabnya karena lupa. Itu adalah syariat di dalam fikih, dalam syariat Islam berkaitan dengan fikih ibadah. Ketika kita lupa, maka jangan lupa sujud sahwi. Niki adalah lalai di dalam sholat. Lalai di dalam sholat. Kaidahnya tadi jelas nih, diambil yang paling sedikit, kemudian kita sempurnakan sholat kita, kan? Setelah itu jangan lupa sebelum salam sujud sahwi. Mungkin kalau kita praktekkan, kalau jarang dilihat, waduh, kayak ngopo kok sujudnya bolak-balik. Lah kita imam sujud meneh. Nah, monggo mulai dikenalkan di masyarakat nggih, Pak. Niki namanya sujud sahwi. Karena lupa di dalam sholat lalai. Jadi ampun kaget nggih kalau ada yang sujud terus salam. Aneh-aneh gitu, buatan aneh-aneh gitu. Itu adalah syariat. Yang kedua itu berarti lalai dari sholatnya. Nah, ini adalah pembahasan kita. Lalai dari sholat. Kalau lalai dari sholat, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama tafsir itu menjelaskan tentang ayat ini. Yang dimaksud dengan lalai dari sholat itu tidak jauh-jauh dari kurang lebih 3 atau 4 hal. Yang pertama, lalai dari sholat dimaknai dengan seorang yang dia menunda sholatnya. Jadi sudah masuk waktu sholat tapi dia tunda. Tundanya itu bisa jadi di akhir waktu, atau bisa jadi dia tetap melaksanakan tapi sudah keluar dari waktunya, atau bahkan mungkin dia tinggalkan sholat itu secara keseluruhan. Jadi niki Bapak Ibu, yang dimaksud dengan apa? Lalai dari sholatnya. Kemudian yang kedua, lalai dari sholat adalah orang-orang yang dia sholat akan tetapi tidak menyempurnakan rukun wajib di dalam sholatnya. Syarat sholatnya juga tidak dipenuhi. Jadi sholat cuma asal-asal. Contoh, seorang rukuk, saya langsung praktek mau. Terkadang ada orang itu, dia itu sholat, rukuk gitu, tapi dia belum sempurna, ngeten iki, langsung bangkit lagi. Padahal harusnya diluruskan dulu, kemudian membaca Subhana rabbiyal azim, baru kemudian bangkit. Kadang itu ada yang
rukuknya baru setengah, nah sudah bangkit lagi. Ini contoh mungkin. Dikhawatirkan orang-orang seperti ini termasuk dalam orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sujud, belum sempurna sujudnya sudah bangkit. Al-Fatihahnya tidak sempurna karena cepat banget bacanya, kadang kewala-wale, dan berbagai contoh yang lainnya. Ini adalah makna lalai dari sholat. Yang kedua, yang ketiga, makna lalai dari sholat adalah orang yang dikatakan oleh ulama tafsir gitu, mereka yang tidak mentadabburi, memaknai bacaan-bacaan sholatnya. Jadi cuma asal gitu. Dia tidak mentadabburi bacaan sholatnya. Jadi dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Ngoten niku Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki yang dimaknai dengan apa? Lalai dari sholatnya. Niki yang perlu untuk kita perhatikan bersama Bapak Ibu. Berarti tadi yang pertama apa? Dia yang menunda waktu sholatnya. Sudah waktu maghrib nih misalkan. Karena maghrib itu jam rawan, karena dia jam pulang kerja, selesai aktivitas, gitu kan. Masih capek, dia tunda sampai mau menjelang isya, atau bahkan sudah masuk waktu isya dia baru sholat maghrib, atau bahkan dia tinggalkan. Maka ini yang dimaknai dengan lalai dari sholatnya. Terus apa maksudnya? Mungkin Allah katakan fawailun, celaka orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu. Celaka itu berarti lawan kata dari apa? Lawan kata dari bahagia, lawan kata dari beruntung, ciloko, bongko. Artinya dia terjauhkan dari kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dari sifat-sifatnya orang-orang munafik. Ya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kok sakit Mas Husain nggih? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan, beliau bersabda, itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dia menunda waktu asar. Jadi dia sudah tiba waktu asar tapi dia tunda sampai dia melihat matahari. Itu sudah berada di dua tanduk gitu. Sampai dia berada di antara dua tanduk setan, dalam artian apa? Sudah mau tenggelam matahari ini. Dia lihat matahari sudah mau tenggelam, dia baru gage-gage cepat-cepat untuk sholat. Akhirnya sholatnya pun asal-asalan, karena kerinduan seperti burung yang mematuk-matuk. Ingat lagi, wah yang penting sholat. La yazkurullaha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya kecuali sedikit. Karena dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ciri orang-orang munafik. Kalau sampai ada dalam diri kita dari antara hal-hal tadi yang disebutkan di atas, maka kita harus khawatir dengan diri kita. Jangan-jangan ada sifat munafik di dalam diri kita. Ini disebut dengan nifaq amali. Munafik itu ada dua. Yang pertama adalah munafik i'tiqadi, yang kedua adalah munafik amali. Munafik i'tiqadi itu maknanya adalah munafik yang berkaitan dengan akidah, keyakinan. Dia adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan dia menampakkan keislaman. Zahirnya Islam, tapi batinnya apa? Batinnya kafir, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman. Niku adalah yang paling parah, adalah nifaq i'tiqadi.
Adapun yang seperti tadi yang disebutkan orang-orang yang lalai dari sholatnya, niku masuknya kalau sampai seorang seperti itu dikhawatirkan dia masuk dalam nifaq amali, nifaq yang berkaitan dengan amal perbuatan. Ditakutkan seorang yang nifaq amali lama-kelamaan itu menjadi jembatan dia akan menjadi seorang munafik nifaq i'tiqadi sampai derajat yang selanjutnya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mewaspadai diri kita masing-masing. Allah telah memperingatkan dalam Al-Qur'an celaka orang-orang seperti ini yang sholat lalai dari sholatnya. Allah sebutkan dia sholat. Allah tidak sebutkan dia tidak sholat, tapi Allah sebutkan apa? Muslim. Mereka itu sholat tapi lalai. Tadi ditunda waktunya sampai akhir waktu, sampai kemudian keluar waktu dan juga sebagainya tadi. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah dan taufik selalu, diringankan langkah kita, lembutkan hati kita untuk dapat melaksanakan sholat. Amin Allahumma amin. Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu menipu Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang menipu mereka dan Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila mereka beranjak menuju salat qamu kusala. Ciri khas orang munafik ketika mau sholat itu malas-malesan. Bukan saya yang bicara, bukan saya yang ngomong, tapi sinten Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan orang-orang munafik kalau dijak sholat niku napa malas-malesan. Maka berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, kita sebagai seorang mukmin, kita harus menyelisihi orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik itu malas ketika diajak sholat, seorang yang beriman harusnya mereka itu bergembira ketika ada panggilan sholat. Jadi ketika ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, teko meneh waktu sholat, bahagia hatinya karena ada panggilan sholat. Jadi ketika ada panggilan sholat dia bergembira, bergegas menuju sholat. Terkadang kan dalam diri kita itu terkadang ada pikiran, pusing di azan, urung komat, pusing. Pas sudah komat, alah sik ki komat imame Pak Kai suwi biasane wae lah. Kone seroda rukuk tak langsung ke masjid gitu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin sejati adalah mereka orang-orang yang bersemangat untuk menjalankan sholat. Karena itu adalah rukun Islam yang kedua di dalam Islam. Dalam hal ini adalah fondasi utama di dalam Islamnya seseorang. Buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5, yaitu yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa ita'uz zakat, membayar zakat, wa shaum Ramadan, wa shaum Ramadan, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Dan yang kelima adalah berhaji bagi yang mampu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini adalah tiangnya agama. Bahkan Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi SAW, pembatas antara kita orang-orang muslim, orang-orang mukmin dengan mereka orang-orang kafir itu adalah salat. Bahkan Nabi menyampaikan, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir, dia telah masuk dalam kekufuran.
Maka ini ancaman yang berat Bapak Ibu. Seorang yang dia dengan santainya meninggalkan sholatnya, bahkan kalau sampai dia tidak sholat seumur hidupnya, itu di situ ada pembahasan fikih lagi. Bagaimana seorang muslim yang tidak pernah menjalankan sholat dalam hidupnya, kalau dia meninggal bagaimana? Itu nanti ada pembahasan fikihnya lagi. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini sangat penting di dalam agama Islam. Di situ adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala langsung mewajibkannya, memerintahkannya di atas langit sana. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Allah SWT memerintahkan langsung. Bahkan dulu itu di awal berapa kali sholat dalam sehari? 50 kali. Kalau sampai 50 kali itu Nabi SAW tidak meminta keringanan dari Allah, maka kita semua sanggup Bapak Ibu? Buatan gitu. Nabi SAW minta keringanan, akhirnya menjadi 5 waktu dalam satu hari. Itu pun ketika bertemu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, balik kembali sana menghadap Allah, minta lagi keringanan, umatmu tidak mampu. Tapi Nabi SAW mencukupkan sudah 5, sudah malu untuk meminta keringanan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengajak diri kita masing-masing, menyadarkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa cinta kepada sholat, untuk bersemangat menjalankan sholat. Orang-orang yang ahli sholat, Masya Allah Bapak Ibu, orang-orang yang beriman menjalankan sholat, insya Allah hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Di sholat itu di antara keutamaannya adalah di sana itu mencas iman kita, gitu, mencas iman kita. Seorang yang sholat dengan sebaik-baiknya, dia akan selesai dari sholat dalam keadaan hatinya tenang, dalam keadaan bahagia. Tadinya ada masalah jadi lebih ringan. Sholatnya itu kan isinya bacaan doa gitu. Sholat sendiri secara bahasa as-sholat itu di dalam bahasa Arab secara bahasa itu artinya adalah doa. Itu artinya adalah doa. Bayangkan Bapak Ibu, dari awal gerakan sholat sampai akhir itu yang kita ucapkan hanyalah doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat benar-benar merenungi bacaan sholatnya, keimanannya akan bertambah. Keimanannya akan bertambah. Sekarang itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kita mendengar di luar sana akhir-akhir ini belakangan ada berita-berita yang membuat kita itu prihatin dan kita meminta kepada Allah semoga Allah selamatkan kita. Akhir-akhir itu banyak berita tentang kasus bunuh diri gitu. Gimana betul? Beberapa kali kita dengar kasus bunuh diri. Bunuh diri itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu sudah benar-benar dalam keadaan putus asa, tertekan, dan di situ imannya sudah rapuh. Tapi kalau seorang sholat Bapak Ibu, imannya itu akan semakin kuat karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman. Iman itu akan membawa kebahagiaan, ketenangan dalam hati. Dan dengan iman itu seorang bisa kuat menjalani kehidupan di dunia ini. Karena hidup di dunia itu adalah hidup yang penuh dengan ujian dan cobaan. Kalau seorang baik imannya, dia akan mampu insya Allah untuk menghadapi kehidupan ini. Setiap kita ada masalah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak ada masalah ujian dalam hidupnya. Cuman kadang kita tidak tahu ujian orang lain itu apa. Tapi orang yang beriman itu orang yang selalu terlihat tegar,
selalu terlihat tenang. Bukan karena dia tidak ada masalah, tapi karena ada iman di dalam hatinya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, di antara cara untuk terus menghidupkan iman di dalam diri kita adalah dengan sholat. Di situ kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara keutamaan sholat Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inti dari pembahasan fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Monggo Bapak Ibu, saya mengajak diri saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya, mari kita bersemangat menuju salat. Kita harus menjadikan salat itu sebagai hal yang penting di dalam hidup kita. Jangan sholat untuk formalitas saja, jangan sholat yang penting sholat itu jangan, tapi sholat karena kita meyakini itu kewajiban dan karena kita butuh kepada sholat dan karena di situ kita ingin mendapatkan pahala, keutamaan, di situ kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ kita mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memaknai sholat kita dan kita menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Maka semoga insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan banyak kebaikan dan mendapatkan surganya Allah SWT insya Allah ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat, di awal-awal surat Al-Mu'minun, Allah berfirman tentang orang-orang yang mendapatkan surga Firdaus, di antaranya apa? Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka orang-orang yang menjaga sholat-sholat mereka. Ulaika humul warithun, mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mereka yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal abadi di dalamnya. Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk dari mereka. Semoga Allah bimbing kita selalu. Semoga Allah ampuni kelalaian kita di masa yang lalu. Semoga Allah memperbaiki sholat kita. Semoga Allah menambahkan hidayah bimbingan kepada kita, menggerakkan hati kita untuk senantiasa tergerak dan cinta kepada kebaikan, cinta kepada sholat. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah SWT yang semakin bertakwa. Semoga Allah SWT ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.